apa namanya, kedatangan narasumber dari, Teknik Geofisika ITB yaitu, Mas Eka Dinanto yang akan membawakan topik terkait, direct petrophysical properties estimation using seismic attributes. Mungkin sebelum kita mulai, saya akan coba bacakan CV-nya dulu dari Mas Ekal. Oke, ya jadi Mas Eka Dinanto ini lulus dari apa namanya Teknik Geofisika ITB itu pada tahun 2009, lalu melanjutkan studi S2-nya di ITB juga dan lulus di tahun 2011. Lalu dari situ melanjutkan ke PGS gitu ya, dan sudah melakukan banyak sekali pengalaman kerja, pengolahan data seismik, dan sekarang berstatus sebagai dosen di Teknik Geofisika ITB. Nah, di sini beberapa proyek yang pernah dipegang, mulai dari processing, ada GGR study juga, dan ini sudah dilaksanakan di berbagai lapangan migas di Indonesia dari timur sampai barat gitu. Nah, mungkin dari pengalaman yang sudah sangat banyak ini kita nanti bisa diskusi yang cukup panjang atau ada ketertarikan khusus terkait bagaimana cara kita mengetahui atau mengestimasi parameter petrofisis dari sudut pandang geofisik seperti itu. Nah, mungkin untuk Mas Ekal bisa kita mulai diskusinya. Mungkin sebelum ini apa namanya untuk teman-teman yang ingin bertanya gitu bisa langsung di raise hand aja biasanya Mas Ekal. Jadi ketika di presentasi mungkin ada yang ingin bertanya bisa raise hand, bisa langsung interupsi gitu. Jadi bisa langsung ditanyakan atau seandainya nanti mau di chat di kolom apa namanya chat gitu ya, nanti bisa saya langsung tanyakan gitu Mas. Siap, Mas Ya. Adit. Terima kasih. Oke. Baik. Kalau gitu saya coba izin share screen dulu. Present now ya. Window atau entire screen. Oke, entire screen. Baik, apakah sudah terlihat slide-nya? Sudah Mas, aman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih nih kepada VOG Weekly Discussion Forum gitu ya untuk mengundang saya, dan sebenarnya ini adalah tim gitu ya yang mengerjakan untuk bisa memaparkan hasil penelitian atau pekerjaan kami yang biasa kami lakukan gitu ya. Jadi kali ini saya mencoba akan memaparkan mengenai bagaimana cara kita mengestimasi petrophysical parameter gitu ya dari seismic attribute. Sebenarnya yang kami kerjakan di sini adalah tim gitu ya. Jadi saya di sini mungkin boleh dibilang sebagai technical sales mungkin ya gitu ya, kayak jualan gitu ya. Nah, ini sebenarnya brain-nya utamanya semua dimulai dari Pak Sony Winardi gitu ya. Jadi senior kami, dosen kami gitu ya, yang pertama kali mencetuskan ide untuk menggunakan petrophysical parameter estimation ini menggunakan seismic attributes gitu ya. Kemudian sebenarnya ini Mas moderator kita, Mas Adit ini ya. Jadi dan juga Bang Asido, ini kami semua sebenarnya kemarin sempat bahu-membahu lah boleh dibilang dalam mengerjakan pekerjaan ini. Nah, ini kemudian kita semua ini berada di seismic laboratory atau lab seismic yang ada di Teknik Geofisika ITB. Jadi
motivasi utama apa sih sebenarnya gitu ya dari melakukan hal ini. Jadi cukup sering kita banyak menggunakan elastic parameters yang digunakan oleh seorang geophysicist gitu ya. Jadi apa atau ada nggak sih cara simple untuk bisa kita mengaproksimasi petrophysical properties? Karena biasanya yang kita dekati itu awal mulanya itu dari elastic attributes, apakah itu VP, VS, density, lambda rho, mu rho gitu ya, acoustic impedance dan lain-lain, tapi tidak dapat direct ke petrophysical properties. Ini adalah motivasi utamanya. Kenapa? Karena petrophysical property atau rock property ini yang kita butuhkan utamanya adalah porosity ataupun water saturation yang nanti akan jadi proxy untuk kita membuat static modeling gitu ya, seperti itu. Jadi bisa nggak sih biasanya kita selalu menggunakan elastic property semuanya? Bisa nggak sih kalau langsung ke petrophysical property? Nah, itulah yang jadi motivasi kami. Nah, selain itu, salah satunya adalah yang biasa kita temui itu ya. Ini sedikit apa gimmick awal gitu ya. Kalau kita ditanya nih, apa sih 2 tambah 2 gitu ya. Nah, kalau seorang engineer, teman-teman di reservoir engineer itu biasanya mereka sangat exact gitu ya dari well data gitu ya, dari hasil pressure test dan lain-lain itu pasti ideal. Jawabannya pasti 4, 2 tambah 2 gitu ya. Kemudian kalau kita nanya ke seorang geologis, biasanya geologis menghitung umur dan lain itu akan menggunakan analogi ataupun ada suatu range. Jadi kalau 2 tambah 2 mungkin antara 3 dan 5 bisa dijawab seperti itu. Tapi kalau seorang geofisikis, nah ini kita sebenarnya di tengah-tengah gitu ya. Namanya udah geo dari geologi dan fisikis seorang fisikawan gitu ya. Jadi kalau kita gabung, terkadang kita agak di tengah-tengah nih, takut terus kerjaannya gitu ya. Kita worry too much nih biasanya. Jadi kalau ditanya 2 tambah 2 berapa gitu ya, ya jawabannya kamu mau apa jadinya gitu ya. Mau jadi seperti apa itu boleh dibilang bisa kita lakukan gitu ya. Karena yang kita lakukan adalah sensing dari jarak jauh gitu ya. Engineer melihat langsung dari data well semuanya gitu ya. Geologis juga memegang batunya langsung di permukaan ada ataupun ngambil dari sampel core. Sedangkan seorang geofisikis kita sensing dari permukaan untuk melihat subsurface. Jadi ya boleh dibilang mau jadi apa ya kita bisa, tapi ya wallahu alam, meskipun ujung-ujungnya akan kita validasi ke data sumber. Jadi hari ini apa sih yang mau saya presentasikan gitu ya. Jadi yang pertama saya akan coba start dari introduction-nya. Jadi introduction ini kita akan mulai dari rock physics. Kenapa kita start dari rock physics? Karena tadi awal mulanya kita mau mencoba melihat astrophysical parameter yang mana itu akan kaitan langsung dengan yang namanya rock physics secara geophysics gitu ya, mendekatinya ya pasti dari rock physics. Nanti di sana kita akan coba melihat dari yang namanya rock physics model, kita buat modelnya untuk coba memodelkan rock physics ini dan akhirnya end up dengan yang namanya rock physics template. Apa sih itu rock physics template? Nanti akan kita coba bahas. Kemudian setelah itu rock physics pada intinya sebenarnya nanti akan coba melihat hubungan antara well data dengan seismic data. Jadi at the end kita akan butuh yang namanya seismic attributes atau juga seismic inversion. Kenapa? Ini boleh dibilang seismic inversion adalah parts dari seismic attributes. Meskipun dalam prakteknya pengerjaannya seismic inversion perkembangannya jauh lebih signifikan dibanding attributes yang boleh dibilang basic dari kompleks attributes ya. Kemudian setelah itu nanti kita akan coba melihat best practice workflow yang kita biasa lakukan di sini untuk bagaimana kita mendapatkan tadi mengestimasi petrophysical property berdasarkan seismic attribute tadi. Kemudian ada contohnya karena kita menggunakan seismic attribute tidak mungkin kalau data seismic ataupun data well-nya itu tidak yang terbaik, kita harus lakukan QC. Di sini kita coba akan melihat bagaimana sih cara kita untuk melakukan preconditioning sehingga data-data di sini juga ketika kita melakukan inversi hasilnya itu maksimal gitu ya, mengurangi uncertainty. Kita akan coba lihat di land data example dan juga di marine data examples.
Ini ada sedikit note untuk land data example, mungkin yang punya datanya ada di sini, tapi saya coba tutupi gitu ya. Kemudian untuk selanjutnya kita akan melihat reservoir characterization-nya, itu menggunakan yang akan disebut dengan CPEI-L, adalah Curve Pseudo Elastic Impedance Lithology Approach. Pendekatannya itu menggunakan CPEI-L ini. Study case-nya, karena biasanya reservoir ada di dua tempat, apakah itu di carbonates maupun di klastik ya. Jadi kalau ada reservoir di volcanic ataupun basement, kebetulan kami belum pernah testing ke data sana gitu ya. Jadi mungkin next kalau ada kesempatan bisa kita coba di sana, mungkin akan sangat menarik gitu ya. Dan terakhir akan kita tutup dengan summary-nya. Jadi saya start awal adalah dari rock physics. Kenapa kita start awal dari rock physics? Karena yang menyatukan semuanya dalam industri migas boleh dibilang adalah rock physics, karena dia menyatu bisa ke petrophysics, bisa ke geology, bisa ke reservoir engineering, meskipun yang utama biasanya kita akan ke geophysics. Namun dari rock physics ini, kalau bisa kita lihat sebenarnya dalam geophysics itu adalah untuk melihat relasinya antara geophysical rock properties, itu yang coba kita lihat. Meskipun secara interpretasinya nanti kita akan coba melihat dari seismic data, sonic data, gitu ya, log data, semuanya akan kita coba lihat. Nah, di sini rock physics itu untuk melihat bagaimana kita mendapatkan parameter petrophysical gitu ya, ataupun parameter elastik, maka kita butuh melakukan suatu pemodelan rock physics. Maka kita akan start dari yang namanya rock physics model. Jadi rock physics model itu adalah set of equation, persamaan-persamaan, yang mana kita akan coba memodelkan elastic response dari suatu batuan melalui petrophysical property-nya. Apakah itu petrophysical property-nya? Ya, itu semua kita lihat dari porosity-nya, mineralnya, saturasi airnya, kemudian litologinya apa, gitu ya, semua akan coba kita modelkan. Nah, rock physics model itu sangat important atau sangat penting untuk melink antara well data dan seismic data. Kalau kita lihat flow-nya, jadi dari porosity, water saturation, dan juga litologi, itu kita akan buat modelnya. Nah, untuk bagaimana kita mengaitkan antara well dan seismic data, ternyata hanya 3 atau mungkin tambahannya 4 parameter yang bisa kita proxy ke seismic data, yaitu VP, VS, density, dan satu lagi sebenarnya adalah Q ataupun quality factor ya. Jadi itu adalah faktor intrinsic atenuasinya. Nah, di sini dari VP, VS, dan density, maka kita akan bisa membentuk acoustic impedance. Acoustic impedance ataupun elastic impedance selanjutnya bisa kita konvolusikan dengan wavelet dan kita akan mendapatkan seismic data kita. Tapi kalau kita lihat prosesnya untuk mendapatkan atau melakukan rock physics model itu cukup panjang ya. Dan kita lihat proksinya hanya 3, VP, VS, dan density. Gimana sih kalau kita mau bikin suatu rock physics modeling gitu ya? Kalau kita lihat alur kerjanya cukup panjang, complicated, dan butuh dana yang cukup besar gitu ya. Jadi kalau kita lihat kita butuh mineralnya seperti apa, nanti kita coba lihat mineral modulusnya, kemudian nanti kita masukkan semuanya, kita bentuk pore type-nya seperti apa, moldic, microfracture, ataupun interparticle. Kalau karbonat, mungkin kalau plastik sedikit lebih simple gitu ya. Nah, di sini setelah pore type, maka kita akan coba melihat secara kondisi dry rock-nya. Nanti kita coba lihat juga karbonat pore seperti apa, sand pore-nya. Kemudian dari sini kita coba nanti kita lihat dikondisikan ketika diberikan pressure parameter dan lain-lain dry rock ini, karena yang kita lihat adalah kondisi di permukaan gitu ya. Kalau kita ambil sampel core, sedangkan core ini kita ambil sebenarnya ada di bawah permukaan, yang mana kita akan simulasikan juga pressure parameternya. Setelah itu akan kita coba isi juga dengan saturasi dari fluidanya, apakah dia terisi berapa persen oil, water, hidrokarbon, dan kita menggunakan biasanya fluid substitution menggunakan Gassman ataupun menggunakan Betzel and Weng gitu ya untuk melihat saturated rock-nya. Nah, semua ini butuh proses yang cukup panjang. Sedangkan kalau kita mau mengambil keputusan, misalnya kita mau drilling gitu ya, mau mengetahui kira-kira bisa langsung tahu nggak sih
dari log data itu kita bisa perforasi, kita yakin di sana ada isinya atau enggak gitu ya. Selama ini kan kita hanya mencoba langsung, oke, di level tertentu masuk karbonatnya sudah cukup sesuai. Misalnya kita lihat di atas gitu ya, well set geologist udah bilang nih oke, berarti kita perforasi di level reservoir itu gitu. Tapi kan kita kadang-kadang melihatnya cukup ragu-ragu ya, apakah ada isinya atau enggak. Bisa nggak sih secara quick kita melakukan tersebut? Nah, kalau kita lihat, misalnya rock physics model tadi kita proyeksikan ke domain AI dan VPVS. Jadi di sini kalau kita lihat, kita punya sumbu X-nya itu adalah acoustic impedance, dan kita punya sumbu Y-nya adalah VPVS, maka boleh dibilang ini adalah data-data kita yang boleh kita lihat ini sampel-sampel dari data kita. Nah, kalau saya misalnya hanya memiliki elastic parameter acoustic impedance secara simpel, maka kalau saya yakin, oke, saya ngebor sekitar AI-nya 6.000 di sini ya, sekitar sini. AI-nya 6.000, kalau kita lihat begitu VPVS-nya kecil, oke, saya dapat oil well, gitu ya. Tapi ketika VPVS-nya di sini sumbu Y-nya 2, maka dia well-nya dry. Sedangkan kita hanya tahu kalau kita lihat dari AI, ya chance-nya 50-50 nih kalau seperti ini. Bisa jadi dapat oilnya, bisa jadi enggak, seperti itu ya. Kemudian kalau kita lihat di sini AI-nya berapa nih? 8.000. Juga sama, ada yang lebih kecil sedikit juga dry, gitu ya. Seperti itu. Dan kalau kita lihat yang paling kecil ini sebelah sini AI-nya paling kecil tapi VPVS-nya paling tinggi. Nah, di mana kalau kita tahu begitu VPVS-nya ini kita anggap tinggi, biasanya itu kita anggap shell. Wah, mungkin udah nggak ada isinya. Tapi ternyata di sini masih ada. Jadi nature-nya ternyata dari AI dan VPVS secara rock physics template, yaitu rock physics model yang kita bikin ke AI dan VPVS di sini, ternyata untuk wet trend itu tidak linear, tapi dia adalah non-linear seperti ini gitu ya bentukannya. Dan ternyata kalau kita lihat, kita juga bisa melihat porosity itu adalah kurang lebih tegak lurus dari wet trend ini yang berwarna aqua ini. Jadi sebenarnya kurang lebih ini yang harus kita tahu. Tapi untuk kita bisa mengetahui seperti ini, maka kita harus modeling. Cukup sulit untuk modeling seperti itu ya. Tapi kalau kita bisa lihat secara quick melalui log, kemudian kita bisa mengambil keputusan dengan cepat, akankah sangat baik gitu ya untuk mereduce risk kita. Nah, ini kalau kita lihat rock physics template secara detailnya. Jadi tadi kita punya suatu wet trend yang berwarna biru ini. Jadi wet trend yang berwarna biru ini adalah kalau di atas wet trend ini, maka dia kita kategorikan wet. Sedangkan yang berada di bawah wet trend ini, yang biru ini, garis kurva biru ini, itu adalah yang terisi hidrokarbon. Semakin besar, gitu ya, kalau kita lihat ini semakin rendah AI-nya, maka kita lihat semakin besar juga jaraknya dari kurva wet trend ke yang terisi hidrokarbon, gitu ya. Misalnya 100% gas saturated, maka di bawah sini kita lihat AI-nya kecil, maka dia semakin besar nih perbedaannya. Tapi begitu AI-nya semakin besar, itu maka semakin kecil juga nih, berarti semakin tidak sensitif. Di sini semakin sensitif. Namun tidak hanya AI, tapi kita juga membutuhkan VPVS. Nah, inilah yang pertama kali dari rock physics template. Oke, bagaimana cara kita untuk coba mendekati rock physics template? Jadi pertama kali yang dilakukan pendekatannya adalah menggunakan EEI atau Extended Elastic Impedance Approach. Jadi ini dikemukakan oleh Whitcomb tahun 2002 gitu ya. Jadi EEI menggunakan equation yang di sebelah kanan ini kurang lebih. Tapi yang dilakukan EEI itu adalah proxy ke elastic attribute sebenarnya. Jadi kalau kita lihat yang di sebelah kiri atas ini adalah AI atau acoustic impedance. Maka kita lihat ini color key-nya lurus-lurus ya. Jadi sesuai dengan nilai AI. Maka kalau kita lihat ini adalah wet trend-nya, maka AI tidak bisa langsung kalau kita ingin melihat apakah itu litologi maupun fluida, maka dia tidak bisa. Jadi selama ini kadang-kadang kalau kita mau menyebarkan porosity secara lateral, kita ambil aja dari AI kemudian kita
regresi gitu ya, AI dengan POR, kemudian kita regresi, kita menggunakan persamaan regresinya, itu yang kita gunakan sebagai distribusi lateral porosity-nya. Ternyata kalau kita lihat itu cukup jauh gitu ya menyimpangnya. Ini yang C sama dengan 0. Kalau kita lihat lagi C sama dengan 45 derajat, maka ini adalah VPVS, VP over VS ya. Jadi C-nya itu adalah dari EI ini, kita lihat ini flat seperti ini. Ini juga sama, dia tidak dapat merepresentasikan apakah itu litologi yang seperti ini tadi ya, maupun fluidanya. Oke, kita coba lihat yang paling mendekati apa gitu ya. Jadi kalau kita lihat, kita punya C sekitar minus 50 degree. C-nya itu kalau kita lihat bentukannya sudah seperti ini ya. Hampir tegak lurus dengan kurva wet trend kita di sini. Tapi kalau kita lihat di sini, ini tidak serta-merta akan sangat mirip dengan tropistic template gitu ya. Nah, ini boleh dibilang cukup mirip, ini bisa kita gunakan, ini minus 50 ini kurang lebih adalah mu gitu ya. Jadi ini adalah mu. Nah, kalau kita lihat ini adalah yang paling mendekati adalah C-nya 24 degree. Apa sih C 24 degree? Ini kurang lebih mendekati lambda, di mana lambda lebih sensitif terhadap fluid saturation gitu ya, jadi fluid. Jadi kalau kita lihat memang bentukannya sudah hampir curvature tapi masih cenderung linear, tidak bisa memimik curvature ini dengan cukup baik. Nah, terus pendekatan kita seperti apa sih? Jadi yang pertama kali dilakukan itu adalah pseudo elastic impedance based on rock physics approach. Jadi ini dikemukakan oleh Offset pada tahun 2014 gitu ya. Ini adalah papernya yang dipublish oleh Offset, yaitu seismic screening for hydrocarbon prospect using rock physics attribute. Nah, di sini kalau kita lihat, ini adalah pendekatan yang dilakukan oleh Offset. Jadi dia mengemukakan dua pendapat, yaitu pertama adalah PAIL, yaitu pseudo elastic impedance for lithology ataupun rock stiffness. Kita lihat ini adalah PAIL-nya hampir sangat mirip gitu ya, trennya itu dengan porosity gitu ya. Jadi PAIL nantinya akan proxy ke porosity di sini. Sedangkan kalau kita lihat ini adalah CPI, di bawah ini adalah CPI atau curve pseudo elastic impedance. Kalau kita lihat ini bentukannya sudah memimik curvature dari wet trend ini gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini yang di atas warna biru ini itu adalah wetnya, yang di bawah ini yang warnanya terang itu adalah kurang lebih terisi oleh hidrokarbon gitu ya. Jadi kurang lebih ini yang pertama kali dikemukakan oleh Offset. Nah, hubungannya seperti apa kalau kita lihat? Ini adalah persamaan CPI yang dikeluarkan oleh Offset. Maka kalau kita lihat ini cukup kompleks ya persamaannya, karena yang digunakan oleh Offset sebenarnya adalah laboratorium analisis gitu ya yang digunakan oleh Offset. Jadi persamaannya yang digunakan adalah empiris gitu ya, yang mana hal tersebut menjadi unik. Jadi mungkin nggak sama persamaan empirisnya untuk di setiap field gitu atau di setiap lapangan. Sedangkan kalau EI mungkin bisa kita lihat ini kita generalisir mungkin bisa menjadi seperti ini. Tapi untuk ini mungkin akan sedikit berbeda-beda. Nah, kalau kita lihat Offset propose gitu ya persamaan CPI-nya adalah yang di atas ini. Jadi cukup panjang, kita punya AI-nya ada yang ini adalah rata-rata gitu yang kita tentukan, kemudian ada parameter gamma, ada A, kemudian AI pangkat 4, ada B, ada C, ada D gitu ya. Jadi sangat banyak variabel yang kita butuhkan. Kalau kita estimate kurang lebih seperti ini cukup panjang gitu ya. Nah, ketika itu Pak Sony mempropos gimana kalau kita melakukan yang namanya rotasi saja gitu ya. Kita melakukan rotasi koordinat. Jadi yang awalnya misalnya seperti ini koordinatnya, kita geser saja menjadi agak melengkung gitu ya. Misalnya jadi agak melengkung. Maka kalau kita lihat ini adalah persamaan CPI-nya ya. Jadi AI pangkat N dikalikan VP over VS cosinus theta ditambah AI pangkat N dikalikan VS per VP dikalikan dengan sinus theta. Ini yang digunakan untuk melihat atau memimik tren dari wet trend tadi ya. Jadi tren curvature-nya kita menggunakan equation ini. Kemudian bagaimana untuk yang PAIL? Jadi untuk PAIL ini adalah persamaan yang digunakan oleh Offset gitu ya pertama kali. Maka kita coba mensimplifikasinya. Jadi kita generalisir
itu menggunakan persamaan adalah kurang lebih boleh dibilang ini tegak lurus dari curvature tadi. Jadi memimik porosity distribution di sini. Yang kita gunakan adalah persamaannya kurang lebih yang di bawah ini. Jadi minus AI pangkat N VP over VS, ini T-nya, sorry, kesalahan gitu ya. VP over VS sinus theta ditambah AI pangkat N VS over VP dikalikan cosinus theta. Nah, theta ini bagaimana sih? Nanti kita lihat, ini akan kita coba cek sudutnya theta ini ya. Jadi yang kita cari dari banyak persamaan tadi, apalagi yang CPI ada 5 parameter, kita simplifikasi menjadi ada 2 parameter, yaitu N dan juga theta. Oke, nah kalau kita lihat, ini adalah curve pseudoelastic impedance yang coba kita lihat. Untuk di sini, ini adalah pale. Jadi kita mencoba ini, kesalahan ya, harusnya pale. Jadi kita mencoba parameter pale di sini, equation pale. Kita coba dengan N sama dengan 2, theta minus, misalnya minus 10 derajat gitu ya. Kemudian di sini tetanya 0 derajat, dan di sini tetanya adalah 10 derajat dengan N yang sama. Jadi dengan 3 parameter theta, kita bisa lihat ini yang awalnya agak lurus gitu ya. Mungkin kalau lurus gini kurang lebih adalah mendekati AI gitu ya. Maka kalau di sini kita agak berbelok sedikit gitu ya. Ini tetanya 0. Dan kalau kita lihat di sini, ini menjadi bentukannya adalah seperti bentukan dari tren porosity tadi gitu ya. Ini menggunakan persamaan Pale. Bagaimana kalau kita menggunakan persamaan CPI? Nah, ini kalau menggunakan persamaan CPI yang di atas ini, maka kita cobakan ini dengan N sama dengan 1, kita coba N 1, 2, 1,5 dan 2, tapi menggunakan theta yang sama. Maka kalau kita lihat, kita bisa melihat mengatur kelandaian dari curvature ini gitu ya. Jadi dari sini kita bisa mengecek nanti bagaimana sih cara kita checkingnya ini, yang mana parameter yang utama yang akan bisa kita gunakan. Nanti mungkin kita lihat ketika kita proxy atau kita coba korelasi dengan parameter petrophysical secara langsung. Jadi itu yang menjadi kenapa bisa direct dari, boleh dibilang dari rock physics base ini tadi gitu ya. Jadi AI dan VPVS, 2 parameter elastik ini, kita bisa langsung proxy ke parameter petrophysical, yaitu porosity, atau density, ataupun water saturation, maupun log resistivity misalnya ya. Nah, dari sini ini mungkin saya stop untuk di well base. Ini adalah terakhir di well base. Kemudian kenapa saya masuk ke seismic attribute? Jadi selanjutnya saya masuk ke seismic attributes. Jadi secara historinya, jadi ini saya ambil dari Satinder Chopra tahun 2005. Jadi kalau kita lihat dari tahun 60 atau dari tahun 30-an sebenarnya kita sudah mulai menggunakan yang namanya seismic attribute. Jadi apa sih seismic attributes? Itu adalah kuantifikasi atau menghitung dari suatu karakteristik seismik yang kita interest, yang kita cari gitu ya, yang kita sukai gitu ya. Jadi itu start sekitar tahun 30-an nih. Nah, mulai booming itu semenjak oil boom sekitar tahun 60-an, ini mulai digital recording seismiknya banyak, maka mulai menggunakan bright spot teknologi di sini ya. Jadi kalau kita lihat di sini bright spot teknologi, kemudian kita mulai banyak menggunakan seismic data in color gitu ya. Jadi mulai seismic attribute-nya pakai color yang awalnya mungkin hanya wiggle seperti itu ya. Kemudian kita juga ada first attribute, seismic attribute, nanti kita mulai menggunakan complex attribute dan lain-lain gitu ya. Jadi ada complex stress analysis. Kalau kita lihat secara sejarah, nanti kita mengalami energy crisis sekitar tahun 1970-an nih. Jadi sekitar tahun 75 gitu ya kalau saya tidak salah. Itu kita mulai namanya energy crisis, tapi ternyata di situ mulai sangat berkembang atau keluar seismic inversion gitu ya. Jadi seismic inversion keluar di sana. Jadi apa sih seismic inversion? Jadi sekitar tahun 77 nih, Aki Richards mengeluarkan seismic inversion atau tomografi, yaitu prosedur untuk merekonstruksi earth properties dari seismic data itu sekitar tahun 77. Nah, jadi seismic inversion sebenarnya adalah bagian atau parts dari seismic attribute ini. Jadi terus ke bawah semakin maju gitu ya.
dengan perkembangan komputerisasi sampai keluar data 3D dan lain-lain gitu ya, maka semakin banyak juga crossplot attributes menjadi semakin banyak, kemudian ada horizon attributes, ada multi attribute, kemudian keluar juga ada yang namanya spectral decomposition, coherence, elastic inversion, mulai keluar di sana sampai akhir tadi keluar ada extended elastic inversion tahun 2002, dan mungkin sekarang semakin promising gitu ya, apalagi kalau kita lihat apa sih key-nya di dalam seismic attributes nanti interpretation. Tadi kita awalnya start dari kompleks attribute, kemudian nanti juga akan ada spectral decomposition, biasanya kita lihat gitu yang membantu kita, kemudian multi attribute analysis, ini bisa juga kita lakukan multi attribute ini untuk bisa langsung sebenarnya untuk mendapatkan petrophysical parameter. Namun yang dilakukan multi attributes adalah pure geostatistical gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan raw physics maka kita punya base dari elastic parameter dan juga raw physics template tadi gitu ya. Tidak hanya berdasarkan dari geostatistik. Kemudian seismic inversion ini sangat penting dan juga perkembangannya cukup signifikan sampai sekarang seperti itu ya. Jadi bisa juga kita menggunakan geostatistical inversion sekarang, dan ini juga bisa kita kombinasikan dengan rock physics based seismic inversion tadi. Kemudian next mungkin machine learning, mungkin kedepannya ya akan machine learning mungkin akan sering kita gunakan untuk seismic attribute yang mungkin bisa langsung proxy ke petrophysical parameter tadi gitu ya. Meskipun kalau kita lihat petrophysical parameter ya machine learning mungkin base-nya boleh dibilang akan sedikit mirip dengan multi attribute analisis ini, seperti itu ya. Jadi kita harus tetap mentrain apakah kita bisa dari seismic inversion yang sudah kita learning, kita memberikan suatu bobot tertentu sehingga machine itu bisa learning dengan sangat baik ya. Oke, selanjutnya saya akan masuk ke seismic inversion, ini yang cukup penting. Jadi untuk lateralnya seismic inversion adalah secara simpel kita merubah dari boundary di original seismic yang kita punya, dari wiggle-wiggle seperti ini, dari boundary kita convert menjadi suatu layer property. Atau dalam simpelnya seismic, maka kita punya impedance, itu kita menjadi reflectivity, gitu ya. Kita konvolusikan dengan wavelet, maka kita mendapatkan seismic trace-nya, itu adalah suatu forward modeling. Maka seismic inversion boleh dibilang adalah inverse modeling atau setara dengan dekonvolusi, di mana kalau kita lihat kita punya seismic datanya, kita lakukan inverse wavelet, kemudian kita melakukan inversi di sana, dekonvolusi, maka kita mendapatkan reflektivitasnya. Ini yang kita dapatkan reflektivitas. Dari reflektivitas ini, maka kita bisa mendapatkan impedance data atau properti yang kita inginkan. Oke. Untuk seismic inversion ada sangat banyak gitu ya. Jadi saya tidak akan menjelaskan secara detail, namun di sini yang akan saya lihat adalah data requirement dan juga QC untuk seismic inversion ini. Apa sih gitu ya data requirement dan QC yang harus kita lakukan untuk seismic inversi? Yang pertama adalah condition dari seismic data kita gitu ya. Jadi seismic data ini ya harus kita cek dengan betul-betul gitu ya. Kualitinya harus sangat baik. Kemudian di situ bisa juga kita menggunakan gather atau angle stack ataupun full stack data. Kemudian well datanya yang correlated. Di sini juga kita membutuhkan apa saja, P-wave, density, dan juga S-wave logs, di mana tiga data ini juga harus kita cek, kita QC, apakah sudah sesuai, apakah noisy atau tidak. Sama seperti data seismiknya. Horizon itu juga harus kita cek. Kenapa? Ternyata horizon ini akan memegang peranan yang cukup penting ternyata untuk hasil dari seismic inversion. Additional datanya mungkin velocity bisa kita bantu juga kalau ada gitu ya untuk membuild initial model. Meskipun ini bisa kita gunakan juga dari data P-wave density dan juga S-wave logs yang kita punya. Oke, pertama kita melakukan well data conditioning untuk well dulu gitu ya. Ya secara simpel ini harus kita cek. Kadang-kadang kita suka lupa gitu ya, datanya yang kita pakai udah di condition atau belum gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini kita harus ngecek berarti ya secara standar misalnya borehole size-nya ini yang warna biru, kita punya kalipernya agak sedikit rusak, misalnya ini harus kita condition gitu ya. Di sini juga sama. Apalagi di sini ada yang cukup
besar. Ini saya ambil dari Su dan Chako tahun 2008. Kalau kita lihat ini ada SW dan V-Shell. Ini kalau kita lihat kita punya bad logs, misalnya ini adalah DT-nya gitu ya. Jadi ini DT-nya, measured logs-nya di sini cukup rusak nih kalau kita lihat nih ada bad logs nih. Nah, ini coba kita menggunakan tadi kita bisa menggunakan rock physics model, kita bisa menggunakan persamaan false misalnya dari resistivity dip ataupun kita edit sonic log-nya, kita edit manual menggunakan persamaan yang lain, apakah itu misalnya Gartner dan lain-lain gitu ya. Jadi bad log ini ya kurang lebih kita koreksi menjadi yang warna merah ini. Kenapa? Akan sangat berpengaruh. Berpengaruh dari mana? Tadi kalau kita lihat, kita akan menggunakan data ini sebagai crosspot tadi antara AI dan VPVS. Maka ketika AI-nya rusak atau VS-nya rusak atau density-nya juga rusak atau noisy, maka kita harus lakukan preconditioning terlebih dahulu sehingga tidak terkena pitfall ketika melakukan interpretasi selanjutnya. Kemudian yang kedua, saya coba melihat horizon. Kenapa horizon ini harus kita QC gitu ya, yang utama selain akan berpengaruh ketika kita interpretasinya salah gitu ya, tapi model horizon ini pun harus smooth gitu ya. Kenapa? Misalnya ini kalau kita lihat kita punya model yang dengan smooth seperti ini misalnya modelnya, dan apabila unsmooth horizonnya misalnya ada seperti ini sering terjadi ketika kita interpretasi 3D. Jadi kalau kita lihat, ada yang jumping-jumping, mungkin interpretasi di inline dan crossline itu nggak rapih, misalnya seperti itu ya. Ini tidak di smooth horizonnya. Kalau kita lihat hasilnya ternyata seperti ini. Jadi kita lihat yang smooth hasilnya ya smooth, bagus gitu ya. Yang unsmooth modelnya ya kita lihat tidak smooth hasilnya. Nah ini yang akan menjadi suatu masalah sebenarnya. Maka ketika nantinya kita melakukan slicing, ya ini akan menjadi suatu masalah ya. Jadi ini cukup besar nih masalahnya. Oke, yang ketiga ini seharusnya saya melakukan yang namanya seismic data preconditioning, tapi akan saya tampilkan di belakang. Jadi workflow-nya untuk melakukan parameter estimation langsung ini gitu ya. Jadi ini adalah general workflow yang kita lakukan. Jadi data loading, kita melakukan well data preconditioning dan juga seismic data preconditioning. Nanti kita well tie, kemudian kita melakukan seismic inversion yang mana detail seismic inversion akan saya lanjutkan atau saya bahas setelah slide ini. Kemudian kita bisa melakukan quantitative interpretation dan terakhir adalah reservoir characterization-nya. Oke, seismic preconditioning nanti akan saya bahas mungkin setelah detailnya ya. Oke, untuk detailed quantitative interpretation workflow atau ada seismic inversion juga di sana. Di sini dari data kita, ini kita punya near, mid, dan far stack. Biasanya ketiga data ini kita melakukan yang namanya bandwidth matching. Kenapa kita lakukan bandwidth matching? Karena untuk menyamakan frekuensi dari near, mid, dan far. Jadi lebar frekuensinya biasanya akan semakin berkurang dengan semakin jauhnya offset kita, gitu ya. Jadi angle yang semakin jauh biasanya semakin low frekuensinya, maka kita coba bikin lebarnya menjadi sama. Kita lakukan bandwidth matching gitu ya. Nah, setelah lakukan bandwidth matching, maka kita akan menggunakan persamaan Ursenbach dan Stewart. Persamaan apa ini? Jadi ini adalah persamaan FVO inversion gitu ya. Jadi ini adalah metode baru yang kita gunakan, yaitu berdasarkan Ursenbach dan Stewart ini tahun 2008. Kenapa kita menggunakan ini? Akan saya bahas setelah ini ya. Jadi di sini nanti kita bisa mendapatkan dua cube, yaitu RP dan juga RS cube. Di mana RP cube ini boleh dibilang akan lebih sensitif kepada AI dan juga litologi dan juga fluida, sedangkan yang RS karena dia adalah shear, maka dia akan tidak begitu sensitif terhadap fluida. Nanti kita lihat seperti apa sih perbedaan antara RP dan RS hasil pendekatan dari Ursenbach dan Stewart. Kemudian di sini kita bisa melakukan stochastic inversion ataupun hanya standar misalnya linear programming star spike untuk RP maupun RS. Jadi gitu ya. Jadi di sini untuk yang RS maka kita bisa mendapatkan langsung AI cube atau acoustic impedance cube dan juga VPVS cube. Nah, VPVS itu kita dapatkan juga langsung dari RP dan RS ini dengan menggunakan extended elastic impedance. Nah, dari sini tadi sudah saya sampaikan kalau kita bisa menggunakan
pendekatan generalisir CPI tadi, CPI dan PAIL berdasarkan offset tadi yang sudah dimodifikasi menggunakan N dan theta, itu kita bisa mendapatkan CPI cube dan juga PAIL cube, di mana CPI cube akan lebih ke fluid content nanti, sedangkan PAIL cube itu akan lebih ke litologi distribution. Coba kita lihat ya. Oke, jadi kenapa kita menggunakan ini tadi, Ursenbach dan Stewart ini? Jadi kalau kita lihat, ini juga berdasarkan paper dari Thomas. Dia mencoba seluruh persamaan amplitude versus offset gitu ya, dari yang paling pertama dikeluarkan ada Aki Richard gitu ya, hingga terakhir Smith and Gitlow ini gitu ya, yang dicoba ada 11 parameter. Jadi kalau dicoba semuanya, ternyata yang menghasilkan paling dekat dengan true reflectivity-nya itu adalah persamaan 10, yaitu Ursenbach dan Stewart. Di mana yang biasa kita gunakan itu adalah menggunakan Sui ya. Kita bisa menggunakan Sui, equation nomor 2 di sini. Kita bisa menggunakan Sui untuk EEI biasanya, yaitu mendapatkan intercept dan gradient A dan B. Ternyata kalau kita lihat di sini, kalau untuk true reflectivity-nya, intercept-nya mungkin oke itu ya dari Sui. Tapi kita lihat gradiennya di sini B-nya, di mana true reflectivity-nya itu adalah minus 0,193, ternyata Sui menghasilkan nilai yang positif, meskipun sangat kecil ya, mendekati 0,051 di sini. Tapi kalau kita lihat di sini, persamaan dari Ursenbach dan Stewart, di sini IP adalah acoustic impedance, kita lihat dia sangat dekat, 190 di sini, 0,190, di sini 0,192 ya. Sedangkan IS-nya kita lihat 0,19 juga, di sini 0,198. Jadi sangat-sangat kecil perbedaannya. Jadi ini yang kita gunakan. Oke, jadi itu alasannya. Kemudian selanjutnya saya coba memperlihatkan adalah seismic preconditioning. Jadi ini adalah suatu segmen tertentu yang mungkin cukup menghabiskan waktu juga nih supaya seismic data kita menjadi cukup baiknya. Biasanya ini adalah yang kita gunakan untuk preconditioning data seismic. Jadi adalah mute, bandpass, supergather, radon, trim static, bandwidth matching, kemudian trace alignment, dan juga RPRS cube buildingnya ya. Jadi ini akan ada dua example yang kita coba perlihatkan. Biasanya yang cukup noisy datanya itu di data land. Maka data land biasanya akan lebih banyak nih prosesnya yang kita lakukan dibandingkan dengan data marine. Jadi untuk data land, kalau kita lihat di sini kita punya proses dari mute sampai dengan bandwidth matching ya. Jadi kalau kita coba lihat, misalnya ini adalah raw seismic gather yang kita punya. Kalau kita lihat, bahkan ini saya cukup sulit untuk melihat di mana sih nih event-event yang koheren gitu ya. Sinyal-sinyal kita ada di mana, bahkan cukup sulit gitu ya. Nah, di sini kita coba mute dulu karena kenapa ini di atas kita punya masih ada high amplitude seperti itu. Jadi kita coba mute menggunakan angle dia lebih dari 55 degree. Kemudian setelah ini oke, makin mulai kelihatan gitu ya. Oke, di sini saya punya kelihatannya masih ada noise multiple dan lain-lain gitu ya. Kita lihat di sini. Belum flat gitu ya. Data-data mungkin ini mungkin ada data saya nih. Di sini juga mungkin ada gitu ya, event-event sinyal yang cukup koheren. Tapi kita coba dengan bandpass filter dulu. Ternyata ya cukup. Ini saya semakin yakin kayaknya ada suatu event nih di sini gitu ya. Kemudian saya coba lakukan super gather. Ternyata semakin terlihat nih. Saya punya sebelah-sebelahnya seperti apa. Ini semakin koheren nih event-event kita. Setelah super gather, saya coba lakukan radon noise. Jadi kalau kita lihat cukup signifikan. Wah, event-event saya menjadi semakin yakin. Ini event saya nih, sinyal gitu ya. Noise yang random tadi hilang gitu ya. Kita lakukan radon noise attenuation di sini untuk yang random noise. Kemudian kita lakukan trim static. Jadi kalau kita lihat di sini masih belum begitu flat, kita coba flatkan datanya gitu ya. Jadi kita lakukan trim static, tapi kita sudah cukup yakin kalau ini semua adalah datanya adalah sinyal kita. Kemudian dari sini ya kita coba lakukan yang namanya final gather-nya. Kita lakukan proses pembuatan partial angle stack gitu ya. Jadi ini dengan angle saya bisa tahu maksimum sudut kita ada di berapa sih gitu ya di data kita. Ini mungkin yang paling merah terakhir bisa saya bagi, misalnya near-nya yang hijau, mid-nya yang kuning, dan juga far-nya yang warna merah ini gitu ya.
Nah, kalau kita lihat perbedaannya, ini adalah legacy datanya. Jadi kita lihat legacy datanya seperti ini. Kita lihat event-event kita, bahkan sinyal-sinyal kita refleksinya cukup sulit nih. Di near kurang begitu baik ya. Kalau kita lihat setelah preconditioning, kita lihat sinyal to noise ratio-nya menjadi lebih baik gitu ya. Sinyal-sinyalnya menjadi lebih keluar, dan harapannya tentu dari sini setelah nanti kita melakukan inversi akan menghasilkan hasil yang jauh lebih baik. Kemudian ini di near, ini di mid gitu ya. Sama juga sinyal to noise ratio-nya, event yang menjadi lebih koheren. Kemudian di var stack-nya juga sama. Kemudian untuk mengecek amplitude preservation-nya, maka kita coba crossplot antara amplitude-nya di near versus mid dan juga mid versus var. Jadi kalau kita lihat legacy datanya sebelum kita lakukan precondition, kalau kita lihat di sini itu masih cukup scatter ya. Jadi kita nggak tahu, nggak punya trend gitu ya. Setelah di condition kita lihat kita punya trennya yang cukup baik nih antara near dan mid gitu ya. Jadi dia ada suatu relasi. Begitu juga dengan mid versus var-nya. Jadi menjadi ada relasi yang lebih baik. Jadi ini proses awalnya. Kemudian kita akan melihat untuk marine data example-nya. Jadi kalau marine data sudah cukup baik, proses awal tadi biasanya tidak begitu kita banyak kita lakukan. Kalau marine data, di sini kita akan coba lihat seismic preconditioning-nya menggunakan bandwidth matching dan juga trace alignment serta RPRS cube building-nya ya. Oke, jadi bandwidth matching kalau kita lihat di sini sebelah kiri ini adalah kita coba menyamakan amplitude spektrum lebarnya untuk near, mid, dan juga var-nya. Ya, kalau kita lihat ini sebelum di bandwidth matching, jadi kita punya yang near gitu ya 7,5, ini mid 22,5, dan juga var-nya di 37 derajat. Kalau kita lihat ya cukup berbeda. Nah, ini akan kita bawa semua ke near tentunya ya. Jadi, kita coba bawa ke near. Nah, ini adalah hasilnya setelah di bandwidth matching. Kita lihat secara lebarnya itu menjadi sama semua. Tapi secara amplitude ini tidak sama semua gitu ya, tidak kita samakan. Ini kebetulan amplitude-nya dinormalisasi saja sehingga kesannya menjadi sama semua, tapi tidak gitu ya. Jadi hanya lebar ini yang sama, secara amplitude dia tidak sama. Kemudian kalau kita lihat ini adalah hasil bandwidth matching-nya. Jadi semuanya dibawa ke near. Nah, kalau kita lihat var-nya, ini adalah original var stack datanya. Jadi var stack-nya kita lihat di sini masih cukup gendut-gendut atau cukup low frekuensi. Jadi resolusinya lebih rendah gitu ya. Kalau kita lihat setelah kita bandwidth matching itu menjadi lebih high resolution. Kemudian ini juga kita langsung lakukan trace alignment, jadi kita align juga langsung ke near gitu ya. Kenapa kita langsung align ke near di sini? Kebetulan di sini kita tidak lakukan trim static, jadi kita coba align ke near. Jadi ini perubahannya semua ke near ya. Kemudian ini untuk yang mid stack-nya, ini setelah di bandwidth matching tidak berbeda jauh, sama seperti kita lihat tadi di amplitude spektrumnya. Kemudian ini yang var stack-nya, mid stack-nya setelah di align. Kemudian original near stack-nya, ini adalah data originalnya, near, ini mid-nya, ini var-nya. Ini yang original, kita lihat awalnya cukup high resolution, menjadi lebih low, di var menjadi lower. Tapi lihat ini near stack-nya, kemudian kita hasil align mid-nya, kita lihat sangat mirip gitu ya. Perbedaannya pasti ada gitu ya. Ini mid dan juga ini var-nya. Jadi kita lihat mid dan var itu menjadi relatif sama semua. Jadi ya kita harapkan dengan proses ini menjadi lebih tinggi resolusinya, sehingga nanti ke belakang gitu ya hasil inversi kita juga memiliki resolusi yang tetap terjaga cukup tinggi gitu ya resolusinya. Nah, setelah ini kita akan melakukan RPRS cube estimation, itu menggunakan tadi Ursembah dan Stewart. Jadi di sini yang kita cari adalah RP dan RS, maka dari near, mid, dan var itu bisa kita kita create matriksnya, kemudian bisa kita prediksi atau bisa kita calculate RP dan RS-nya. Maka seperti apa hasilnya? Ini adalah RP cube example-nya. Jadi ini adalah RP-nya. Kita lihat yang kotak-kotak, yang bulat-bulat merah ini, kita perhatikan di sini RP itu masih dipengaruhi oleh efek hidrokarbon pada amplitude-nya. Kalau kita lihat RS-nya, nah ini adalah RS-nya. Dia menjadi kurang lebih amplitude-nya ya sama gitu ya. Jadi dia sudah tidak dipengaruhi oleh
efek dari hidrokarbon. Jadi ini RP-nya masih gedut, ya wajar, bright spot gitu ya. Ini bright spot, bright spot. Setelah lihat RS-nya, dia menjadi dim semua gitu ya, atau sama dengan sekitarannya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi dari RP dan RS sebenarnya secara atribut juga kita bisa lihat langsung. Oh, di sini mungkin ada, di sini mungkin enggak gitu ya. Nah, untuk memastikan kan tetap aja harus kita lakukan tadi secara persebaran. Kita coba lihat nanti dengan menggunakan CPI approach tadi ya. Oke, jadi sekarang reservoir characterization-nya menggunakan CPI L approach ya. Di sini case study-nya ada dua di sini yang pernah kita cobakan, yaitu di karbonat batu raja formation dan juga di klastik arang formation. Jadi ini balik lagi yang tadi, kita sudah sampai tahap di RP dan RS cube ini. Sekarang kita akan melakukan LPSS inversion-nya gitu ya. Nah, setelah mendapatkan AI dan juga VPVS cube, maka kita tinggal menentukan N dan theta. Jadi untuk AI dan VPVS cube ini mungkin saya skip prosesnya, saya langsung mencari proses N dan theta di well data ya. Nanti setelah kita temukan parameter terbaiknya, maka bisa kita aplikasikan ke AI dan VPVS cube ini untuk mendapatkan CPI dan juga Pale cube di sini. Nah, ini adalah Pale analisisnya ya. Jadi kita lihat goalnya Pale adalah menemukan tren dari porosity-nya dengan menggunakan equation ini. Bagaimana cara kita mencari N dan theta di sini? Maka untuk mendapatkan N dan theta, itu kita coba cari dengan menggunakan grid search. Jadi setiap N dan theta, di sini saya theta dari minus 90 sampai dengan 90 derajat, itu kita cobakan. Kemudian N-nya di sini dari 1 sampai 5. Itu kita cobakan juga setiap value. Jadi misalnya di sini N-nya 1, theta-nya minus 90 derajat. Kita coba cari korelasinya dengan parameter yang kita inginkan apa, itu misalnya ke PT gitu di sini ya. Kita coba cari di sini korelasinya berapa. Nah, setelah semuanya dicari, maka kita bisa mendapatkan parameter N dan theta yang paling maksimal korelasinya dengan Pale. Jadi ini adalah Pale-nya, ini adalah PT-nya. Jadi kita lihat secara tren sangat-sangat mirip gitu ya. Ini sangat-sangat mirip trennya. Bahkan kalau kita transformasi langsung nih, dan kita lihat histogramnya di sini, PL to PT correlation itu minus 0,97, jadi sangat-sangat mirip. Bahkan histogramnya di sini kalau kita lihat secara detail itu kurang lebih sama. Jadi kita tinggal matching histogram dari PT ke PL atau dari PL ke PT, maka kita mendapatkan parameter PT secara absolut nih, berdasarkan PL tadi. Jadi kalau kita lihat bagaimana sih trennya, nah ini adalah tren porosity tadi yang kita dapatkan dari data di sini. Maka di sini, kasus di sini kita mendapatkan N-nya 1, theta-nya misalnya minus 3 derajat ya. Kemudian kalau CPI juga sama, jadi N dan theta yang kita cari, namun CPI kita mencoba mencari kelengkungan ini ya, kelengkungan dari kurva wet trend ini. Maka kalau kita lihat di sini, ini untuk di kasus batu rajanya sama, grid search-nya. Di sini kita mendapatkan maksimum correlation-nya adalah 0,86, N-nya 2,8, theta-nya minus 68 degree. Nah, ini adalah CPI-nya. Nah, yang sebelah sini ini adalah CPI yang kita cut. Kenapa harus kita cut? Kalau kita lihat SW, itu kita punya nilai yang akan diklip di 1 ketika dia fully wet ya. Jadi nilainya 1. Nah, sedangkan nilai CPI sebenarnya awalnya tidak akan ada nilai yang diklip. Kenapa? Karena kita mendapatkan CPI berdasarkan AI dan VPVS. Jadi kita coba cut saja. Misalnya di sini contohnya kita cut di 500. Nah, kita cut di 500 maka trennya ternyata sangat mirip dengan water saturation. Jadi ya ini pun sama, bisa kita proxy langsung dari CPI cut ini menjadi SP. Dan kalau kita lihat kelengkungannya itu pun sama ya, kelengkungannya sesuai dengan tren dari CPI tadi, tren dari wet trendnya. Jadi di sini color key-nya adalah SW. Nah, setelah melakukan inversi gitu ya tadi, kemudian dari N theta udah kita dapatkan, maka dengan menggunakan persamaan CPI dan Pale, ini contohnya kita bisa mendapatkan cube porosity. Nah, ini adalah cube porosity-nya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita lihat by equation dan hasilnya itu antara well dengan hasil PT dari Pale itu kita lihat sudah cukup
match gitu ya, dan kita langsung tahu, oh ini porosity yang tinggi itu hanya di bagian atas kalau kita lihat di sini di puncaknya gitu ya, yang bawah-bawah sini kalau kita lihat porosity-nya cukup rendah gitu ya. Kalau kita lihat di karbonat ya sesuai, mungkin di atas ini yang sudah terekspos, yang di bawah sini mungkin platformnya. Maka kalau kita lihat SW-nya itu juga sama. Nah, SW-nya yang rendah kita lihat ya yang di atas-atas ini gitu ya, dan kita bisa melihat juga persebarannya secara langsung. Dan yang di bawah sini berarti itu sudah wet ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau kita slice bagaimana hasilnya? Kita lihat ini hasil slice-nya. Jadi yang sebelah kiri adalah porositasnya. Kalau kita lihat ini adalah porositasnya. Jadi kalau porosity ya kita lihat sesuai dengan kontur di sini ya, yang di dalam closure gitu ya, mungkin porosity-nya bagus semua. Mungkin ada yang sedikit kurang bagus nih di tengah-tengah sini gitu ya, tapi bisa kita estimasiin cukup bagus. Namun water saturation-nya kalau kita lihat di yang kontur tinggi tadi itu ternyata ada yang kita lihat SW-nya cukup tinggi gitu ya, ada yang rendah. Maka kita bisa mereduce uncertainty tadi gitu ya di karbonat, apalagi yang cukup kompleks. Maka kita bisa lihat, oh mungkin di sini nih yang harus target kita drilling, di sini mungkin agak kurang baik gitu ya. Nah, ini bisa kita cek juga di sini. Kemudian kalau kita lihat lagi, ini contoh lainnya di clastic arang formation gitu ya. Jadi kalau kita lihat tadi kalau karbonat clean cukup bagus gitu ya. Maka kita lihat di sini pale-nya untuk di sini karena plastik berarti ada sisipan shine shell, jadi cukup sulit nih. Kita lihat pale to visual, jadi nggak hanya tadi langsung to porosity, tapi bisa juga kita ke visual, di sini juga sekitar minus 0,68 ya. Secara tren sudah cukup baik gitu ya. Tapi ya ini hasilnya. Kenapa tidak sebaik karbonat tadi? Karena plastik tadi ada sand dan shell itu masih tricky yang sampai sekarang masih kita cobakan bagaimana cara mencari CPI ataupun pale terbaik untuk di plastik gitu ya, karena tidak se-clean untuk karbonat. Nah, untuk CPI-nya kalau kita lihat di sini relatif cukup bagus, dan bahkan di sini kita tidak ke log water saturation gitu ya, kita langsung ke log resistivity. Di sini korelasinya pun cukup baik, dimana kalau kita lihat ada nilai tinggi di log res, maka kita juga memiliki nilai yang cukup tinggi juga di CPI-nya ya. Jadi ini cukup baik. Jadi apabila kita bisa melakukan ini sebenarnya bisa melihat movement-nya, maka tidak hanya akan digunakan untuk di development, namun ketika melakukan eksplorasi pun kita bisa melihat atau ekspektasi dari hasil log ketika melakukan provo apakah ada isinya atau tidak, bisa kita prediksi ya setidaknya. Oke, nah dari sini kita coba lihat visual section-nya. Kalau kita lihat ya sudah cukup match, sudah cukup baik. Kita juga bisa lihat persebaran di sini. Oh, di sini kita lihat visualnya cukup rendah, ini cukup rendah gitu ya. Tapi ternyata tidak menyambung langsung ke well satu lagi gitu ya. Di sini ada cukup rendah, tapi ternyata ya bisa jadi ini adalah dua reservoir yang berbeda. Bagaimana kalau kita cek di log resistivity section-nya? Nah, itu semakin yakin. Oh, mungkin di sini memang berbeda nih. Kita punya dua reservoir yang tidak connected mungkin di sini, gitu ya. Ini satu, ini dua, gitu. Gimana kalau kita lihat slicing-nya? Nah, slicing-nya mungkin seperti ini. Jadi kalau kita lihat, oke, untuk log resistivity mungkin seperti ini. Nah, visualnya mungkin ya lebih lebar dia, cukup bagus semua ternyata. Sandnya, persebaran sandnya pasti lebih lebar dibanding yang terisi hidrokarbon, seperti itu. Dan metode ini pernah kita cobakan juga, dan kita cek dengan data beberapa well gitu ya, hasil dari oil dan gas sampelnya juga. Maka kalau kita lihat memang sesuai gitu ya. Jadi kurva trennya adalah sesuai dengan kurva tren CPI untuk melihat yang terkandung hidrokarbon dan di atas yang sudah wet trennya. Kurang lebih seperti itu. Jadi CPI based on P impedance dan juga VPVS itu kita bisa memisahkan hidrokarbon reservoir dan wet zone-nya. Maka kurang lebih ini adalah summary yang bisa saya sampaikan. Jadi kita sudah coba presentasikan metode yang cukup simpel dan juga robust untuk estimasi dua petrophysical parameter yang
paling dibutuhkan lah boleh dibilang, yaitu porosity dan water saturation based on elastic property dari AI dan VPVS ratio. Jadi di sini juga kita coba menggunakan dengan hanya 2 parameter untuk bisa merekonstruksi tadi atau melakukan persebaran dari water saturation ataupun porositas. Jadi kita coba juga di metodenya di karbonat dan plastik untuk coba melihat applicability-nya seperti apa, apakah bisa dipakai atau tidak di real data, gitu ya. Jadi attributes correlation-nya ternyata hasil dari CPI dan PL ini cukup baik gitu ya. Secara variasinya juga berdasarkan tadi hasil dari seismic inversi. Jadi N dan theta tadi untuk CPI dan PL cube, jadi bisa kita gunakan dengan menggunakan AI dan VPVS yang kita derive dari seismic inversi. Dan terakhir CPI dan PL cube ini bisa kita slice gitu ya di reservoir level tertentu untuk bisa melihat persebarannya dari fluid saturation ataupun dari porosity distribution. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mantap nih Bang. Isinya dari raw sampai bisa keluar petrofisik jadi Bang. Oke, saya coba stop sharingnya. Mungkin silakan Bapak Ibu sekalian kalau ada yang ingin ditanyakan bisa raise hand atau langsung ngomong juga, dibuka mic-nya nggak apa-apa. Nanti bisa kita diskusikan bersama-sama. Oh, siapa nih? Oh, ada Om Faras nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Iya Bang, ini luar biasa, sangat komprehensif nih. Saya cuma kebagian sedikit dulu pernah belajar juga ini CPI dan CPIL. Bang, ini ada beberapa pertanyaan nih Bang mengenai CPI-nya sendiri dan sekarang juga masih cukup sering ngulikin ya. Oke. CPI ini. Kan secara garis besar ya sebenarnya yang kita cari adalah tren dari low VPVS dan low AI gitu ya Bang. Tapi ada beberapa kondisi data juga rupanya yang proven produksi itu adalah di lokasi dinilai AI tinggi gitu, AI tinggi dan cenderung nyampur gitu dengan data yang tidak yang weight saturated gitu. Nah, kalau misalnya dengan kondisi seperti itu, apakah CPI ini nggak bisa kita pakai Bang gitu? Terus ya kalau untuk meng-QC di awal itu untuk bisa digunakan atau tidak digunakan, biasa step-stepnya seperti apa Bang? Terus juga nih ada pertanyaan titipan nih dari seseorang yang nggak mau disebutkan namanya nih Bang. Untuk aplikasi CPI sendiri apakah ada perbedaan nih Bang di karbonat sama plastik dan lebih challenging yang mana? Gitu aja sih Bang. Mohon penjelasannya. Terima kasih Bang Ekal. Baik. Ini langsung dijawab Mas Adit? Ya, silakan Mas. Oke, mungkin saya share screen lagi yang tadi kali ya. Entire screen 2. Oke. Apakah sudah terlihat slide-nya? Sudah. Oke. Mungkin saya balik dulu. Tadi agak di awal kayaknya. Nah, ini kayaknya ya. Baik, Faras. Jadi tadi pertanyaannya kalau CPI gitu ya, kita punya case di AI-nya cukup tinggi gitu ya, cenderung agak mix gitu ya dengan weight trend, dengan weight-nya gitu ya, Faras ya, betul ya? Yang saya tangkap seperti itu ya? Betul Bang. Oke, jadi
Itu sebenarnya jawabannya ada di rock physics template ini sendiri gitu ya. Jadi kalau kita lihat tadi dengan semakin tingginya AI nih kalau kita lihat ya. Jadi antara wet trend di sini gitu ya, wet trend dengan hidrokarbon di sini itu semakin tinggi kalau kita lihat nih, semakin tinggi semakin tinggi AI-nya, maka sensitivity dia gitu ya, si yang terisi hidrokarbon dengan yang wet itu semakin kecil nih kalau kita lihat nih. Jadi kalau kita lihat di sini AI-nya misalnya di sekitar 15.000 lah gitu ya, 15.000 meter per 15.000 meter per second gram per cc gitu misalnya, sekitaran di sini, maka kita lihat ini sangat sempit nih perbedaannya antara yang terisi hidrokarbon gitu ya, 100% bahkan di sini, 100% gas misalnya di sini, dengan yang wet trend memang sangat tipis gitu ya, sangat tidak atau kurang sensitif dibanding yang kalau kita punya AI-nya cukup low di sini. Kalau kita punya AI-nya cukup low di sini, maka kita lihat di sini yang terisi 100% hidrokarbon dengan wet trend-nya gitu ya, itu cukup jauh gitu ya jadinya ya. Kalau kita lihat ya cukup jauh, jadi cukup sensitif kita bisa melihat perbedaannya. Jadi begitu kita bawa nanti gitu ya si AI dan VPVS ini ya tentu saja di sini akan semakin challenging gitu ya, semakin dengan AI-nya yang semakin besar gitu ya. Nah, itu yang memang menjadi permasalahan gitu. Ya itu complicated. Jadi secara simpel kalau kita going deeper pasti kompaksi semakin besar, maka acoustic impedance juga semakin tinggi, otomatis sensitivity-nya ya akan semakin rendah. Kurang lebih sih seperti itu, Faras. Jadi kalau kita mau pakai ya kurang lebih data-data kita memang harus di-QC semoga memiliki quality yang terbaik lah boleh dibilang ya. Baik itu QC data log-nya tadi gitu ya, AI atau VP, VS, density gitu ya, itu harus kita QC dengan sebaik-baiknya. Begitu pula dengan data seismiknya. Kalau data seismiknya land, boleh dibilang akan jauh lebih challenging lagi daripada data di marine, mungkin seperti itu ya. Itu sih mungkin untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua tadi saya kayaknya agak lupa nih. Yang kedua gimana Faras tadi titipannya tadi? Itu untuk CPI sendiri untuk plastik dengan karbonat lebih challenging yang mana? Oke. Jadi kalau secara metode kita mau menggunakan plastik atau dikarbonat, metode CPI penggunaannya sama gitu ya, sama. Namun kalau kita lihat di karbonat itu cenderung lebih behaviornya cenderung bisa lebih kita prediksi gitu ya dibanding ketika berada di plastik gitu. Kenapa? Kalau di plastik kita lihat ini ada shell trend gitu ya, kita punya sandnya mungkin di bawah sini. Jadi kita lihat cukup sulit nih kalau di shelly sand, kalau kita lihat ke belakang gitu ya, mungkin ini saya lihat di belakang gitu tadi by trend saja gitu ya. Mungkin saya langsung skip dulu nih. Slide-nya. Oke. Nah ini, jadi kalau di plastik gitu ya, nah kalau kita lihat dia kan pasti akan selalu perselingan antara sand dan shell kan gitu ya. Jadi kalau di sini sendiri kita lihat proxy coefficient itu ya cukup berat nih. Kenapa? Karena resolusinya sangat tinggi gitu ya, tinggi sekali di sini. Sedangkan kita lihat pale-nya cukup sulit untuk bisa mengikuti visualnya di sini. Jadi kalau di plastik sejauh ini kita masih cukup challenging gitu ya, meskipun masih cukup bagus gitu ya, 0,68 dibandingkan kita hanya menggunakan AI langsung tadi. AI langsung mungkin risk kita akan semakin tinggi karena cukup sulit kita bisa membedakan antara fluid dan juga litologinya. Tapi dengan di sini, at least pale to visual di sini misalnya, itu memang korelasinya tidak sebaik di karbonat dari pengalaman kita. Kenapa ya tadi? Karena
Shelly-Sen itu ternyata ya cukup berat ya, dia bikin banyak noise yang cukup sulit untuk bisa kita lakukan korelasi secara langsung dengan AI dan VPVS. Kurang lebih seperti itu sih dari pengalaman kita. Jadi plastik itu jauh lebih challenging ternyata. Meskipun padahal kalau kita lihat karbonat juga cukup challenging. Kenapa gitu? Karena karbonat secara rocks jauh lebih kompleks daripada plastik gitu. Kenapa karbonat porosity-nya ada berbagai macam gitu ya. Apalagi tipe-tipe pore, kemudian diagenesenya juga bisa bermacam-macam gitu ya. Nah, itu juga salah satu yang kompleks, tapi secara behavior dia cukup bisa kita secara elastic property itu bisa kita simplifikasi. Kenapa? Memang seismic tadi punya keterbatasan ya. Jadi kita punya bandwidth resolusi yang kalau kita lihat berdasarkan bandwidth seismic kita korelasikan gitu ya secara langsung ke petrophysical ternyata cukup bagus gitu ya. Ya karena memang kalau clean ya akan cukup bagus gitu ya. Karena clean jadinya blocky seperti ini ya jadi cukup bagus gitu ya hasilnya. Nah, kurang lebih seperti ini gitu. Mungkin itu sih yang bisa saya jawab. Silakan kalau ada tanggapan. Siap, Bang Ekal. Cukup clear. Ya memang karena tadi ya ada perselingan Shelly-Sen itu yang sebenarnya masih jadi opportunity to be further research ya Bang ya. Betul sekali, betul. Gimana cara kita misahin si Shelly-Sen itu atau ada faktor damping apa yang bisa dilakukan untuk si Shelly-Sen. Iya. Sebenarnya karbonat sendiri kan ada secondary porosity dan kompleksitas porosity justru dengan kondisi clean dia berarti lebih gampang gitu kan ya, lebih mudah untuk dicari korelasinya untuk karakteristiknya ya Bang. Mungkin yang lain dulu nih, ada pertanyaan juga di kolom chat lumayan banyak, silakan nanti kalau udah nggak ada saya mau nanya lagi Bang. Siap. Oke. Ada Bang Ekal. Oke. Terima kasih Faras. Ini mumpung lagi di pertanyaan Shelly itu Bang, Shelly-Sen gitu-gitu ya. Plastik ini kebetulan ada dari Tiur Alda ya. Jadi pertanyaannya mungkin sama tadi. Sebenarnya sudah terjawab juga sebenarnya. Selain porosity dan SW, apakah visual juga bisa diprediksi menggunakan CPI gitu ya? Biasanya produk dari simultan itu atau stokastik bisa dapat visual juga soalnya. Itu berarti. Iya, betul. Kurang lebih bisa nih jawabannya Bang ya, untuk CPI ke visual. Betul. Proksinya bisa ke ke visual juga bisa. Tadi kita cobakan juga kalau resistivity secara langsung, karena kalau mau dapetin SW kan pasti butuh waktu gitu ya, water saturation. Jadi kalau mau langsung dari rock resistivity juga ternyata masih bisa juga gitu ya, kita lakukan langsung ke sana. Nah, ini sedikit pengalaman kami ya gitu. Jadi biasanya kami tidak menggunakan simultaneous inversion secara langsung untuk mendapatkan AI ataupun SI dan VPVS-nya. Kenapa? Karena biasanya dengan menggunakan simultaneous inversion itu hasilnya menjadi agak low resolution dibandingkan kita melakukan inversi direct EEI misalnya ke VPVS dengan menggunakan misalnya sparse spike inversion gitu ya. Itu hasilnya sepengalaman kami yang sudah beberapa kali kami cobakan itu jauh lebih high resolution dibandingkan menggunakan simultaneous inversion. Meskipun memang secara time jauh lebih lama. Kenapa? Kalau kita mau parameter yang lain ya satu-satu harus kita inversi. Sedangkan simultaneous sekali run kita langsung dapat semua parameter elastik kan. Kurang lebih sih seperti itu dari pengalaman kami gitu. Oke, wah tambahan juga tuh berarti terkait inversi ya Bang ya. Iya. Kalian enhance resolution kalau kita pakai approach tadi sparse spike. Sparse spike ya, betul. Nah, ini mungkin terkait data tuh tadi Bang. Ini dari Mas Muhammad Reza dan nanya terkait ketersediaan data ya. Jadi kalau seandainya datanya ini tadi kan kita bicara 3D gitu ya Bang. Bisa di slice, bisa di kita lihat kepenerusannya lateral lebih baik. Nah, seandainya kalau kita punya data 2D nih, 2D seismic gitu ya, apakah itu masih bisa kita approach CPI dan PAIL gitu? Kalau data 2D masih bisa. Tapi
yang harus kita punya dari data well-nya adalah VP, VS, dan density. Karena biasanya ini seluruh dunia sih sebenarnya gitu ya. Jadi kan zaman dulu mungkin geophysics belum berkembang ya. Geophysics berkembang setelah komputerisasi itu berkembang dengan sangat pesat lah. Komputer itu tiba-tiba zaman digital sangat signifikan lah perkembangan dari hardware komputer. Nah itu ternyata menyebabkan geophysics berkembang sangat pesat. Nah dari situ kalau kita lihat zaman dulu mungkin data yang diambil itu bahkan VP sendiri tidak banyak zaman-zaman dulu gitu ya. VP kemudian akhirnya geophysics berkembang mulai diambil VP, kemudian setelah dari VP setelah itu baru ada VS. Nah, well kita yang tua-tua biasanya nggak punya VS nih. Itu memang permasalahan. Kita tidak bisa melakukan pendekatan CPI tanpa adanya VS. Kenapa? Karena proxy kita itu ke AI dan juga VPVS. Ataupun ke parameter elastik lain, misalnya Lambda Rho dengan Mu Rho. Itu juga bisa. Namun tetap aja kita masih butuh yang namanya VS gitu ya. Sebenarnya VS bisa aja diprediksi, bisa gitu. Cuman kalau tidak tervalidasi dengan baik gitu kan malah jadi bumerang untuk kita. Kenapa? Karena bisa menjadi artifact juga gitu ya. Itu salah satunya. Tapi dari rock physics template ini secara simple itu sebenarnya bisa, saya jadi kemana-mana nggak apa-apa lah. Jadi sebenarnya dari rock physics template juga kita bisa mengecek apakah data log kita itu ada yang anomali gitu ya, maksudnya pengambilan datanya yang kurang baik atau sudah baik gitu. Kenapa? Karena biasanya kalau datanya sesuai, otomatis based on teori, ketika kita plot data kita itu akan follow rock physics template. Tapi begitu tidak follow rock physics template itu biasanya VS-nya yang pengalaman kami itu sering sekali data VS itu kurang bagus. Jadi ada beberapa project gitu, dalam satu field data VS ada banyak, ada 7. Tapi setelah kita cek, yang bisa dipakai cuma 2 sumur gitu, 5 yang lain itu kurang bagus. Nah itu juga saya belum secara detail kurang tahu apakah itu permasalahan tools, apakah itu permasalahan ketika melakukan pengambilan datanya di lapangan gitu ya. Tapi VS itu biasanya datanya suka kurang begitu oke lah gitu. Maksudnya itu yang harus kita QC gitu ya. Jadi kalau nggak follow, ini kenapa? Itu harus kita curiga gitu. Jadi kita agak-agak pesimis dulu lah, boleh dibilang. Ini kenapa? Kita harus yakin dulu bahwa data-data yang akan kita pakai itu ya sudah sesuai gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu sih. Oke, ini langsung menjawab pertanyaan keduanya dari Mas Muhammad Reza tuh. Oh, oke. Terkait apakah kalau kita cuma punya kompresional atau P-Wave aja, apakah bisa gitu ya? Ya. Nah, jadi mungkin tadi seandainya VS-nya diprediksi pun kita harus proceed with caution lah ya. Ya, apakah rock physics template-nya masih preserve ataupun nanti analisisnya masih masuk akal atau enggak. Nah, mungkin itu untuk Tiur Alda dan Mas Muhammad Reza nih, kurang lebih jawabannya seperti itu. Apakah sudah terjawab atau ada tanggapan? Silakan di kolom komentar. Nah ini mungkin ada satu nih Bang, pertanyaan dari Mas Agung Sandi. Jadi tadi kan kita CPI dan PL itu menggunakan parameter atau mencari parameter N dan Theta nih. Nah kebetulan ada di slide ini nih Bang. Oh iya. Mungkin bisa dielaborasi Bang caranya nyari N dan Theta tadi itu seperti apa gitu, supaya kita bisa mengkorelasikannya dengan parameter petrofisik tertentu ya. Baik, oke. Wah ini kayaknya Mas Agung Sandi ini yang di Pertamina bukan ya? Kayaknya yang di Surabaya ya. Oke. Jadi bagaimana cara kita mendapatkan korelasi terbaik tadi berdasarkan N dan Theta? Jadi secara simpelnya adalah misalnya kita punya N-nya 1 gitu ya. N-nya 1, kalau kita balik ke sini mungkin ya, untuk PAIL, kita punya N1, kita punya Theta minus 90 derajat. Maka ini kita masukkan N1, AI pangkat 1, berarti VP per VS sinus Theta-nya minus 90 degree gitu. Ditambah AI pangkat N, dikalikan VS per VP, cosinus Theta-nya misalnya minus 90.
Ini persamaan ini itu bisa kita masukkan ke dalam log kita. Jadi kalau saya punya log AI dan PPVS, di setiap sampel saya itu saya bisa calculate nilai PAIL-nya gitu ya. Nah, jadi di sini nilai PAIL ini itu setiap sampel tadi bisa kita dapatkan. Nah, berarti tadi untuk yang 1 minus 90 itu saya dapatkan satu yang seperti ini. Nah, ini misalnya ini yang 1 minus 90 tadi, ini saya cross korelasikan dengan VT ini. Jadi dengan VT-nya, maka saya akan mendapatkan berapa sih korelasinya. Nah, misalnya di sini korelasinya minus misalnya 0,5 gitu ya. Nah, berarti ini 0,5. Kemudian saya cari lagi misalnya N-nya sama dengan 2 lah misalnya di sini. N-nya 2 misalnya sama minus 90 juga tadi si tetanya. Maka saya punya dapat lagi satu lagi seperti ini, saya korelasikan lagi dengan VT-nya. Maka saya mendapatkan lagi di sini misalnya korelasinya itu adalah let's say 0,7 gitu. Nah, itu saya cari untuk semua N dan theta, itu saya cari dan saya korelasikan dengan nilai VT-nya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini dari grid search tadi, maka kita bisa cari nilainya di berapa sih yang paling maksimum korelasinya. Nah, kita tahu di sini kurang lebih nilai maksimumnya N-nya 1, theta-nya minus 3, korelasinya minus 0,9 sih. Kurang lebih seperti itu sih cara teknisnya ya. Kurang begitu Mas Agung Sandi. Jadi mungkin semakin banyak N dan theta yang dicari makin lama berarti ya Bang ya, ini prosesnya. Setuju, betul. Begitu. Mungkin ada ini pertanyaan lagi atau tanggapan dari para penanya terkait jawaban yang sudah diberikan. Ini ada Mas Muhammad Rizky Harun ingin bertanya nih. Enggak Mas? Bang Ekal, izin Ya. tanya. Ini mungkin masih kaitannya sama pertanyaan tentang pencarian N dan theta ya di kalau di karbonat kan tadi juga udah dijelaskan sebenarnya secara geologi batuan karbonat lebih kompleks gitu ya, baik dari bentuk pori kemudian dari diagenesanya gitu ya. Betul. Apakah mungkin gitu ya kalau kita punya banyak sumur yang hit di beberapa tempat gitu ya, di karbonat yang mungkin beda-beda sekali gitu secara lateral gitu ya. Betul. Karakternya. Apakah mungkin N dan theta-nya nanti akan berbeda gitu finally? Kita punya beberapa nggak semudah di selisih klasik gitu. Mungkin kan kalau di selisih klasik secara lateral ya kurang lebih sama aja. Karena sand di sana sama sand di sini kurang lebih sama aja gitu ya. Shell di sana dan di tempat lainnya mungkin sama aja karakternya gitu ya. Mengikuti dengan rock physics template atau sand model yang ada gitu. Tapi kalau karbonat kan sebenarnya secara lateral mungkin berbeda gitu ya. Apakah ada apa mungkin terjadi gitu nanti N dan theta-nya berbeda gitu pada saat pencarian N dan theta di batuan karbonat? Betul sekali Mas Eki. Jadi mungkin saya jawab langsung ya. Jadi betul sekali. Jadi di sini sebenarnya ini adalah general model yang kita punya ya. Kurang lebih seperti ini kan ya. Based on rock physics template tadi. Nah, dari sini itu sebenarnya data kita memang ada dari ujung sini sampai ujung sini kan belum tentu ya, gitu ya. Sebagai contoh misalnya kita punya data ya cuman di sekitar sini aja nih sedikit gitu ya. Atau cuman di sekitar sini aja sedikit bisa. Atau cuman di sekitar sini aja sedikit itu juga bisa. Apakah itu akan berbeda untuk setiap parameter pencarian N dan theta? Yes, akan sedikit berubah tapi tidak akan sangat signifikan lah, boleh dibilang seperti itu ya. Jadi kita sudah punya rule of thumb, kira-kira berapa sih nilai N dan theta untuk untuk seluruh case ini sebenarnya kita udah punya rule of thumb ya. Jadi N-nya misalnya untuk CPI gitu ya, misalnya ya nggak akan jauh-jauh nih, mungkin N-nya bisa 1, bisa 2 gitu ya, tapi theta-nya pasti nggak akan jauh-jauh dari misalnya minus 60 derajat atau minus sekitar 70 derajat gitu ya, pasti akan sekitaran itu gitu. Begitu pula dengan N dan theta untuk di PAIL-nya gitu ya. Jadi untuk PAIL-nya misalnya Nah, untuk PAIL-nya misalnya di sini adalah 1 sama minus 3 gitu ya. Ini N dan theta-nya juga akan terlalu jauh. Karena apa? Karena bentukannya harus seperti ini gitu ya.
Jadi harus mengikuti bentukan rock physics template. Jadi ini sendiri sebenarnya gitu ya, akhirnya dibuka semua deh ya. Jadi case kita sendiri, kita pernah kita pernah suatu data gitu ya, karena hanya separate di satu tempat, misalnya itu hanya di sekitar sini gitu ya. Jadi ketika kita melakukan tujuan kita sebenarnya adalah fail gitu ya. Tujuan kita adalah fail. Tapi ternyata end data yang paling maksimum korelasinya itu mengikuti trennya tren CPI gitu ya. Nah, itu yang suka kadang-kadang terjadi gitu ya. Jadi harusnya kita mau trennya seperti ini nih, yang tren porosity, tapi ternyata dapatnya malah seperti ini, padahal kita menggunakan fail gitu ya. Nah, itu pernah juga kita terjadi seperti itu. Nah, kalau udah kayak gitu, mana yang kita pakai? Pertanyaannya kan, apakah kita pakai yang paling besar korelasinya, atau kita pakai dari rock physics template gitu ya, mengikuti tren rock physics template. Kalau kami itu pasti menggunakan template dari rock physics. Jadi belum tentu yang paling besar korelasinya itu yang kita pakai, tapi kita harus mengikuti trennya gitu ya. Jadi yang kita gunakan adalah tren dari rock physics template. Kenapa? Karena data kita nggak full gitu. Kita nggak punya data dari ujung ke sini full gitu ya. Nah, itu yang jadi sedikit permasalahan memang. Tapi balik lagi ke karbonat, ini kebetulan juga. Jadi kebetulan kami di ITB itu dari tim FITB itu diminta dari SKK Migas untuk membuat suatu memoir karbonat gitu ya. Nah, di sana kita mendapatkan data-data karbonat dari seluruh Indonesia, dan ternyata di sana kita bisa kita plot semua data log well-nya gitu ya, AI dan VPVS, kita plot di rock physics template AI dan VPVS ini. Nah, itu jadi kayak punya peta lah, map semuanya kita plot di sana. Ternyata trennya berbeda-beda gitu ya. Jadi misalnya di daerah timur, misalnya di sekitaran Tomori, Senoro gitu ya. Jadi ternyata itu cenderung AI-nya tinggi sekali gitu ya. Tapi dia bagus ternyata produksinya. Nah, ternyata kalau kita lihat ya dia Dolomit memang tinggi AI-nya, tapi ternyata masih di bawah dari wet trend-nya kalau kita lihat diambil seperti itu gitu ya. Dan juga kita ada yang case-case yang ya sangat berbeda, maksudnya ada yang dolomitik, ada yang misalnya folic acid, ada yang misalnya pore pressure-nya atau pore type-nya berbagai macam, itu bisa kita coba pisahkan juga ketika melakukan plottingnya nanti dari sini AI dan VPVS ini bisa kita bawa ke VP dan kita akan plot dengan porosity gitu ya. Jadi ada banyak case lah yang pernah kita coba. Jadi memang di karbonat akan berbeda. Jadi secara kedalaman pun akan terlihat gitu ya. Jadi semakin dalam pasti akan semakin tinggi AI-nya, dan VPVS-nya juga akan cenderung semakin rendah gitu ya. Jadi itu kita bisa melihat trennya dengan cukup baik. Jadi satu plot AI dan VPVS ini ya boleh dibilang sebagai atlas lah ya. Jadi kita tinggal tempel datanya, dimasukin gitu ya di rock physics template, langsung kelihatan. Wah, ini kira-kira kita agak susah nih untuk melihatnya karena AI kita cukup tinggi. Kalau kita lihat lagi, oh ini VPVS kita agak tinggi nih, tapi AI-nya cukup low. Kira-kira gimana nih ya? Apakah kita chance-nya masih ada apa enggak? Apakah inisial atau bukan gitu ya? Itu bisa kita lihat melalui quick plot di sini saja sebenarnya gitu ya. Kurang lebih sih seperti itu. Iya. Bagaimana Mas Muhammad Rizky? Iya, makasih Bang Ikel, Mas Rizky, penjelasannya komprehensif banget dan menarik banget gitu infonya bahwa memang sedang dilakukan gitu ya analisa rock physics di karbonat dari seluruh Indonesia, karena sebelumnya belum pernah ada kayaknya yang melakukan itu, dan nantinya mudah-mudahan bisa dijadikan hasilnya bisa dijadikan analog model gitu ya pada saat kita menggunakan case lain seperti itu. Terima kasih. Iya. Sama-sama Mas Rizky. Mungkin kalau nggak salah saya ISBN untuk memoirnya yang pertama itu udah ready, mungkin nanti akan didistribusikan sama SKK Migas juga sih kalau saya nggak salah gitu ya. Yang memoir
versi keduanya mungkin akan menyusul gitu ya. Oke. Oke, mantap. Jadi tadi kalau ada variasi N dan theta di satu field tuh sangat mungkin terjadi ya Bang ya. Sangat mungkin terjadi. Jadi mungkin kita nanti, tapi seandainya memang datanya bagus, mungkin Banyak. N dan theta-nya bisa preserve Jadi ya, satu. nggak jauh-jauh simpangannya gitu ya Bang ya. Mungkin di satu Betul. sumur kecil-kecil bedanya gitu dengan sumur yang lain. Begitu. Mungkin ada lagi Bapak Ibu sekalian, berhubung sudah jam 21:10, seandainya ada pertanyaan mungkin satu pertanyaan lagi ya. Oke, mungkin saya stop presenting dulu. Pertanyaan dari saya nih, boleh nggak? Oke, boleh. Wah, dari suhu nih saya nggak berani, ini ada Kang Aris. Ini apa? Kang Ekal bagus pisan itu. Jadi refreshing buat saya. Emang Pak dosen kalau jelasin tuh oke banget. Aduh, ini kan. Saya tuh mau nanya ini ya, sebetulnya mungkin Kang Ekal juga udah sering mengembara dalam akustik impedans ya. Tapi nggak tahu ini apa udah ditanya belum ya. Saya 10 menit terakhir soalnya saya nggak ikutan tadi. Jadi sebetulnya kan akustik impedans tuh kayaknya jadi defaultnya geofisis juga kadang-kadang ya. AI atau dan itulah ya. Jadi kadang sampai pada tahap itu menggugurkan kewajiban gitu kan. Nah udah kita laksanakan aja, yang penting udah ada gitu kan. Nanti bisa cocokologi gitu kan, atau sangat struggle dengan konsep geologinya gitu, kok nggak masuk. Tapi di sini ada hidrokarbon atau gimana itu. Ya. Nah jadi pertanyaan saya itu sebetulnya tadi emang nggak dibahas ya dari atributnya ya. Yang pertama itu apakah atribut itu bisa jadi first screening nggak sebenarnya? Atributnya nggak ini, ya udah selesai, kita nggak usah lanjutkan gitu kan. Kalau misalnya atributnya itu nggak fit gitu ya dengan si objektif kita gitu. Yang kedua itu akustik impedans itu memang ada 2 tahap ya. Satu itu tadi lah masalah pekerjaan sumur dan pekerjaan seismik sendiri gitu kan. Nah pekerjaan seismik ini kan penting juga nih. Noise itu kan nggak hanya dari ya pokoknya noise itu bisa berbagai macam ya. Misalnya dari gas atasnya pun dia menimbulkan noise gitu kan. Sehingga dia jadi redup gitu kan. Jadi si AI-nya itu ya entah jadi low, entah jadi high gitu. Ya. Nah ini jadi sharing aja dari Kang Ekal yang sudah mengembara dalam ini. Kapan kita menghentikan program AI ini itu kan? Apakah dari atribut atau dari supaya tidak menggugurkan kewajiban gitu. Jadi kita nggak terlalu wasting time terus lanjut gitu. Siap Mas Aris. Ini ini pengalamannya mungkin lebih banyak Kang Aris nih dari saya gitu ya. Jadi umur pastilah. Oke Kang Aris. Jadi dalam pengalaman kami gitu ya Kang Aris, memang tadi balik lagi AI tadi gitu ya. Memang kalau saya balik ke sini dulu lah tadi ya. Mungkin saya coba mana tadi ya. Nah yang ini. Oke, saya coba present dulu mungkin. Wah, terakhir dari bosnya, Oke. Nah, ini tadi Kang Aris ya. Jadi kalau kita lihat nih, let's say kita hanya punya AI ya. Paling sering itu saya sendiri dulu masih begitu Kang Aris ya. Jadi saya cuma punya AI, tapi geomodeler minta lateral distribution-nya dong kasih gitu ya. Geofisis gimana? Pasti kita harus ngasih kan, mau nggak mau gitu ya. Karena tadi 2+2 kita berapa? Ya maunya berapa gitu kan ya. Kita bisa berapapun, simpelnya seperti Nah itu dia. Kalau kita lihat di sini, kalau kita punya AI 6 lah contohnya di sini nih. Kita punya 2 kemungkinan Kang Aris gitu ya. Apa itu kita punya bisa jadi terisi, bisa jadi dry. Kenapa? Karena secara rock physics itu kita nggak bisa memisahkan kan gitu ya. Jadi secara AI kalau kita lihat di sini nih ya nggak bisa nih. AI 6 ya bisa dapat
bisa juga enggak gitu ya. Nah, jadi AI ya boleh dibilang sangat-sangat rancu karena dia mix antara lithologic dan fluid gitu ya. Sebenarnya kayak gitu. Meskipun secara lithologi sendiri kalau kita lihat ya dia kan ke atas, tapi kan porosity-nya sebenarnya agak belok sedikit gitu ya. Punya degree, dia nggak lurus secara apa namanya fully vertical gitu kan ya, si porosity sebenarnya dia juga nggak tepat-tepat amat gitu ya untuk si porosity-nya. Nah, kalau mau pakai metode ini ada keterbatasan, ada pasti. Keterbatasannya adalah seismic datanya. Jadi kapan kita pakai gitu ya? Begitu sudah sangat dalam, Kang Aris ya, sudah sangat dalam sekali, itu pasti kita tidak akan percaya dengan amplitude seismik kita. Jadi kalau di situ boleh saya bilang, saya sendiri boleh dipakai, tapi please with caution. Kenapa? Sudah dalam. Apalagi misalnya kita di shallow-nya punya banyak, let's say punya gas ataupun punya banyak variasi lateral velocity yang sangat signifikan. Misalnya 2 kali kena karbonat misalnya nih, gitu ya. Secara simpel misalnya di West Java kita kena Parigi, kemudian kena lagi BRF gitu kan ya. Saya akui itu kalau di bawah lebih dalam, kita nyari di bawah itu sudah sangat berat gitu Kang Aris. Gitu. Itu pasti amplitudenya juga kita pertanyakan kan gitu ya. Begitu pula di timur, biasanya dalam-dalam tuh kalau kita main di Roa Biba gitu kan ya. Apalagi sampai ke Ubadari, wah itu secara amplitude sendiri saya sudah geleng-geleng gitu. Apalagi resolusinya pasti udah sangat low kan gitu ya. Resolusi sangat low yang bisa terjadi ya apa namanya, sedangkan data kita kan biasanya tuning sekali ya gitu ya. Tuning kita pasti sangat lebar kan gitu ya. Ya bisa jadi sangat-sangat tidak terresolusi ya, kita harus note itu Kang Aris. Jadi harus bilang memang geophysics kita punya limitasi ya, mau nggak mau gitu. Tapi ya tadi sekadar menggugurkan kewajiban, ya sering sekali sih saya punya kasus seperti itu ya. Ditanya, masa kayak gitu nggak bisa? Ya gimana, emang nggak bisa gitu. Jadi ya memang balik lagi kita harus cek QC betul-betul apakah kira-kira seismiknya ini akan sound atau enggak. Ya itu memang apa namanya, step by step dari awal, dari ketika akuisisi, ketika processingnya gitu ya, kemudian ketika tahap conditioning sampai akhirnya kita melakukan inversi, memang proses QC itu memang harus sangat apa namanya, teliti gitu ya kan. Nggak bisa sih memang asal-asal aja ya, nggak bisa. Cara inversi itu kan garbage in garbage out juga gitu ya. Ya itu. Kita senang-senang aja, wah bagus keluar gambarnya warna-warni, tapi meaningnya apa kadang-kadang kita bingung sendiri juga kan gitu ya. Nah itu yang sebenarnya yang nggak bisa kan, kalau kita harus tahu limitasi seismik kita seperti apa itu sih. Ya betul. Saya nanya beneran nih, memang saya udah nggak pernah ngerjain ini lagi, udah berapa tahun? Iya. 15 tahun saya nggak pernah ngerjain impedance lagi. Jadi bang. Kalau sama Kang Aris ya mungkin basement Kang, basement. Ini belum pernah dicobain Kang ke basement. Basement kan dalam sih. Nah itu yang jadi challenging gitu kan ya. Tapi ya nggak tahu misalnya ada fracture yang bisa membuat apa namanya AI dan VPVS-nya jadi sound, bisa juga gitu kan ya. Oke, nih udah ini nih sudah malam, kesian tadi mulai tutup. Thank you ya. Terima kasih nih buat penyelenggara juga. IAGI nih penyelenggaranya ya dari IAGI. Iya, kerjasama dengan IAGI Jabar Banten, Mas Aris. Ya, terima kasih ya. Mudah-mudahan ada seri keduanya. Amin. Nanti kita persiapkan. Oke. Mungkin untuk malam ini kurang lebih seperti itu diskusinya ya, Bang Ekal. Bahasan yang bisa dibawakan hari ini. Mungkin apakah dari Bang Ekal ini ada penutup gitu ya, untuk menutup diskusi dan presentasi hari ini terkait atribut dan mapping petrophysics dari sudut pandang geofisika gitu, Bang. Oke, saya stop presenting dulu ya. Baik, kalau dari saya sih pesannya cuma satu gitu ya. Jadi kalau geologi itu selalu apa namanya, kiasannya adalah look at the rocks gitu ya. Pasti kita harus selalu lihat batuannya. Mau ngomong dari log bagaimanapun gitu ya, semuanya pasti look at the rocks gitu. Nah, kalau kita di geophysics mungkin ya
at the rocks kita bisa tanya ke geologis gitu ya. Tapi dua hal yang harus kita lihat adalah look at the seismic sama look at the well gitu ya. Kenapa? Karena dua hal itu yang akan membuat hasil kita itu secara reservoir characterization sound atau tidak gitu ya. Jangan sampai apa yang kita lakukan malah menjadi suatu pitfall yang malah risking sekali gitu ya, untuk kita nanti chance-nya menjadi gagal karena kita menghasilkan suatu artefak yang bukan seharusnya. Itu sih sebenarnya kalau dari saya. Jadi memang tahapan QC itu ya tidak bisa lepas gitu ya. Jadi mau sebagai mau kayak misalnya kita lakukan machine learning sekalipun gitu ya, memang proses QC itu ya harus kita lakukan gitu, karena tidak bisa lepas dari kita, karena faktor variabelnya sangat banyak gitu ya. Jadi ya memang semua harus dilihat, nggak bisa nggak dilihat gitu ya. Oh, kita yakin aja hasilnya jadi, kita presentasikan bagus gitu, tetap aja kita harus yakin dulu gitu ya dengan data kita, apakah tadi yang terakhir dari Mas Aris, limitasinya bisa nggak kita achieve nih sama data seismik kita gitu ya, karena geophysics itu pasti akan selalu memiliki keterbatasan sesuai dengan data gitu ya. Jadi memang kita selalu worry gitu. Saya selalu bilang worry. Saya udah keluar hasil pun selalu worry. Ini yakin nggak sih? Bener nggak sih hasil saya gitu? Kita harus selalu worry gitu. Nggak bisa kita yakin-yakin aja. Begitu pula dengan yang lainnya, karena kita bekerja pasti dalam tim gitu ya. Geologi, geofisik, reservoir engineer gitu ya. Kadang-kadang jokes kita sebagai geofisik adalah wah, geologi udah keluar cerita banyak, tapi begitu kita bilang, mohon maaf Kang, yang tadi salah slicing kita, ini yang barunya. Nah, kan itu kan jadi permasalahan gitu ya. Memang setiap step by step itu harus kita QC sehingga kita dapat menghasilkan hasil yang maksimal lah gitu ya. Semoga dengan hasil-hasil seperti ini ya bisa memperkaya gitu ya hasanah kita, dan juga mungkin bisa menggiatkan atau mengurangi uncertainty ketika melakukan eksplorasi maupun eksploitasi di dalam dunia migas. Mungkin seperti itu sih, Kang Adit. Terima kasih. Mantap nih Bang. Jokesnya sangat familiar ini terkait kualitas data. Mantap. Jadi mungkin terima kasih ini buat Bang Ekal atas presentasinya, sangat luar biasa menarik dan membuka wawasan lebih lebar lagi, dan harapannya audiens bisa dapat tambahan tools baru nih ketika melihat data seismik dan membantu untuk mapping parameter petrofisik gitu. Oke, jadi mungkin untuk malam ini kurang lebih seperti itu kegiatan FWD kita. Terima kasih untuk audiens, Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir. Jangan lupa mungkin untuk minggu-minggu selanjutnya, Rabu-Rabu selanjutnya kita akan tetap ada kegiatan diskusi ini dengan topik-topik yang tidak kalah menariknya gitu. Silakan ditunggu saja infonya. Kita akan bertemu lagi minggu depan, kurang lebih seperti itu. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sekalian, dan khususnya Bang Ekal juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.